Alhamdulillah kita telah sampai di materi ketiga ini, yaitu materi pamungkas yang akan memberikan kita banyak pelajaran. Sebelum ini sudah pada ini kan, sudah pada sarapan, sudah kan? Sudah kenyang berarti ya? Oh, yang di belakang itu belum, lapar banget kayaknya. Tapi yang pasti sudah cukup tidur, sudah sarapan juga, dan kami harapkan pada materi ketiga ini kita bisa lebih fokus dan konsentrasi, karena alhamdulillah kita telah kedatangan pemateri-pemateri yang luar biasa yang sudah berpengalaman di Jerman, cetar membahana. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Alvin Indra Fazri. Saya kuliah di Uni Hamburg dan Duisburg Essen. Selain kuliah, saya juga bekerja di salah satu startup Jerman bernama Quantiloop GmbH. Ya, itu sekian dari saya. Selanjutnya promosi kecil. Selanjutnya kita ada tiga pemateri. Insya Allah akan. Yang pertama itu adalah Muhammad Juan, Bachelor of Science, Muhammad Juan Akbar, Bachelor of Science. Lebih enak dipanggil Kang atau Mas ya? Mas aja. Mas Juan, oke. Mas Juan. Mas Juan Akbar akan memberikan materi penyeimbang antara kuliah, kerja dengan organisasi, juga bagaimana kita mengatur dalam organisasi kuliah, sehingga kita harus tahu tentang time management, manajemen waktu. Setelah itu keluh kesah, perjuangan, dan motivasi. Yang kedua adalah Mas Priyo. Mas Priyo. Mas Priyo Adi Setiawan, STMSC. Beliau akan membawa materi tentang beasiswa. Setelah itu apa yang dilakukan setelah lulus kuliah, cara belajar efektif, dan keluh kesah, perjuangan, dan motivasi lagi. Yang ketiga yaitu ada langsung Mas aja, Dr. Insinyur Johar Cipto Kusumo. Ya, Mas Johar. Mas Johar ini akan memberikan materi tips and tricks bertahan di Jerman dari STK ya teman-teman STK. Siap-siap mendapatkan banyak ilmu. S1, S2, S3, dan kerja. Dan lagi-lagi akan memberikan materi keluh kesah, perjuangan, dan motivasi. Ini banyak sekali ya keluh kesahnya ya, sepertinya. Mungkin langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Mas Juan. Kepada Mas Juan. Ya. Biodatanya, mohon maaf. Biodata ya. Saya sebenarnya agak nervous ini membacakan biodata orang-orang hebat. Soalnya saya punya pengalaman membacakan biodata sepanjang 21 halaman CV Profesor Eri di Malaysia. Seperti baca novel. Mas Muhammad Juan Akbar lahir pada tanggal 8 Desember bla 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 ya, di Jakarta. Takutnya privasi gitu, tidak. Sekarang sedang menempuh Master Applied Computer Science di Hochschule für Technik and Wirtschaft Berlin. Sebelumnya juga mengambil Bachelor di universitas yang sama. Work experience-nya lumayan banyak ya. Yang sekarang itu software developer di Keyback and Peter GmbH.
technical skills dan activities ya, activities sekarang sebagai ketua Forkom di Jerman. Itu sekilas dari Mas Juan. Selanjutnya kita beralih ke Mas Prio. Tunggu sebentar. Ganti file soalnya. Baru mana ya? Mas Prio Adi Setiawan, lahir 10 Agustus bla bla bla. Ini nggak ditulis di sini, sengaja. Di Jakarta, sudah berkeluarga ya, Mas Prio? Alhamdulillah, dengan 2 anak. Educational backgroundnya SMA di Taruna Nusantara Senior High School. Selanjutnya Bachelor Degree of Civil Engineering, Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan GPA yang wow. Selanjutnya melanjutkan di Master of Science in Computational Mechanics di Technical University of Munich, Germany dengan beasiswa DAAD. Itu Mas, Masya Allah. Ya, professional experience, sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Eropa, yaitu Airbus, sebagai Structure Fatigue and Damage Tolerance Engineer. Luar biasa, luar biasa. Saya juga nggak ngerti apa ini. Mas Prio ini dia salah satu artis YouTube. Sekarang juga sedang membina ya, jadi pembina Angklung Hamburg. Dan alhamdulillah sekarang video Angklung Hamburg sudah mencapai 1 juta views. Dan sudah terkenal di Nusantara ya. Banyak stasiun TV yang menyiarkan. Judulnya Tanah Airku ya? Ya, Tanah Airku. Featuring ya, Oke. Selanjutnya kita beralih ke Mas Johar. Tunggu sebentar. Mas Johar ini juga nggak kalah cetar membahananya. Dari STK, S1. STK lagi. Iya. STK di mana? Gak apa-apa, STK perlu perjuangan. STK di mana? STK S1, S2, S3 di FH Hannover, betul, Mas. Wah, betul, Masya Allah. Sekarang sedang bekerja. S3 universitas bisa. Oh ya, S3 di Universitas Hannover, betul kan? Di sini. Iya betul, Leibniz Universitas Hannover. Bahasa Jerman soalnya. Sekarang bekerja di Continental Reifen Deutschland GmbH. Dan tugasnya itu Fanless Mode Application by means of Electron Beam Irradiation. Begitulah ya. Luar biasa sekali, saya pun nggak ngerti ini apa ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya persilahkan Mas Juan untuk memberikan materinya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil duduk nggak apa ya? Atau karena bentuknya kayak panelis, jadi saya juga tadi nanya waktunya berapa lama yang disediakan untuk kita bertiga di sini. Jadi 1 orang katanya cuma 12 menit. Jadi nggak bisa kayak apa Ustadz Mufti kemarin 2 SKS. Ini seperempat SKS, nggak nyampe bahkan. Jadi mungkin saya hanya sedikit sharing aja perjalanan hidup saya gitu selama di Jerman ini gimana, khusus di Berlin karena saya berasal dari Berlin. Nanti insya Allah diharapkan dari teman-teman justru yang lebih interaktif nanya ke kita bertiga. Beliau berdua lebih experience lagi daripada saya. Dan di Jerman sendiri kurang lebih baru sekitar 5 tahun, artinya masih baru juga, baru bisa bilang baru. Jadi mungkin saya awali kisah saya pertama kali ini, saya curhat istilahnya. Itu bisa nggak duduk sini nggak sih? Curhat dulu kisah saya selama saya di Jerman. Insya Allah teman-teman bisa mengambil manfaat dan nanti di akhir akan saya berikan mungkin tips bagaimana sih
saya pribadi mengatur waktu saya yang bisa dibilang agak kenap lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau dilihat tadi, saya alhamdulillah nyampe di Berlin sendiri sudah mendapatkan status sebagai student di Student College KTW Berlin. Jadi 1 tahun saya sudah otomatis langsung full aktivitas saya di Student College. Dua teman-teman yang udah dapat dari Indonesia, insya Allah waktu 1 tahun itu digunakan sebaik-baiknya gitu. Karena kalau saya lihat sendiri 1 tahun di Student College itu adalah 1 tahun di mana teman-teman itu totalitas belajar bagaimana memahami bahasa Jerman yang baik dan benar. Seperti kalau saya pahami ya, ketika saya menjalani Student College waktu di HTW Berlin. Artinya 1 tahun itu saya benar-benar fokus tanpa mengikuti organisasi apapun. Gitu. Artinya kalau tadi dilihat disebutkan saya sebagai ketua Forkom pada saat ini, tapi pada tahun pertama kali saya datang saya tidak ikut organisasi apapun yang ada di Berlin. Artinya saya totalitas sebagai penikmat organisasi justru yang ada di Berlin, mulai dari WKC, mulai dari PPB, saya gunakan fasilitas yang ada sebaik-baiknya. Mulai dari ada belajar kelompok, kalau di WKC di masjid saya ikutkan gitu, atau di PPB saya ikut juga. Ada 1 tahun itu saya benar-benar fokus bagaimana saya membentuk diri saya ini untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di Jerman. Alhamdulillah 1 tahun saya lulus gitu ya, 1 tahun saya lulus, saya pun mulai memikirkan untuk masuk universitas mana yang ingin saya masuki. Setelah timbang-timbang, kayaknya saya nggak suka elektro, karena elektro saya di STK jelek semua gitu, nggak bagus. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke informatik. Untuk masuk informatik dan saya daftar di jurusan Media Informatik. Lagi-lagi ketika di semester awal gitu ya, di semester awal ini saya menggunakan waktu saya untuk menyesuaikan diri kembali gitu. Karena kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau di anak-anak yang udah masuk di universitas, dosen itu udah membedakan gitu, mana mahasiswa Jerman, mana mahasiswa asing, semua dianggap sama gitu, nggak ada perbedaan sedikit pun. Oh ini dari Indonesia, oh saya harus sedikit baik-baik sama dia gitu, harus sedikit pelan-pelan ngomong sama dia, nggak ada di universitas kayak gitu. Artinya semua dipandang sama gitu. Saya pun seperti itu, saya gimana caranya, bahkan saya punya planning gitu ya, planning harian saya gitu ya. Kalau saya pergi jam 8 pagi, pulang ke rumah minimal jam 8 malam gitu. Tapi biasanya jam 10 malam baru pulang, tunggu itu baru pulang gitu. Artinya saya gimana caranya bisa benar-benar mengejar ketinggalan saya sebagai orang asing terhadap teman-teman saya yang notabene orang Jerman semua gitu. Yang ngomong tuh udah, saya pun nggak ngerti ngomong apa mereka sebenarnya gitu. Seperti itu. Artinya kalau saya lihat, saya semester 1 tahun di STK dan 1 semester di universitas itu saya sebagai penikmat organisasi justru, bukan sebagai pelaku dari organisasi. Dan di sana pun saya, mungkin teman-teman sendiri ikut mengalami gitu ya, ketika di waktu libur atau di waktu senggang gitu ya, ingin mungkin terbesit cita-cita untuk bekerja, ya nggak sih? Pengen menghasilkan uang sendiri gitu, apalagi di Jerman ini bayarnya per jam gitu kan, per jamnya sampai 7, 8 gitu. Pekerja kasar gitu, gimana pekerja yang experience, yang bekerja di kantoran gitu. Artinya, tapi saya punya pikiran gitu, saya pun bilang sama orang tua saya tanya orang tua saya gitu, artinya, maaf Pak, kira-kira gimana saya di Jerman, apakah benar-benar kuat membiayai saya atau tidak. Artinya maksudnya, apakah saya benar-benar bisa fokus kuliah tanpa saya memikirkan kondisi finansial saya gitu. Ketika orang tua saya bilang, fokus kamu di Jerman itu kuliah, nggak usah mikirin uang gitu. Pasti bilangnya orang tua kayak gitu. Lain hal ketika ada fal-fal lain ya, artinya ketika teman-teman memang diharuskan untuk bekerja, itu ada fal lain lagi. Artinya saya benar-benar memangkat waktu saya, ketika saya kurang lebih sebelum semester 4 saya nggak pernah kerja sama sekali, kecuali di hari libur. Kecuali di hari libur saya baru bekerja gitu. Artinya saya baru masuk dunia pekerjaan ketika saya semester 4 praktikum, sampai sekarang saya bekerja di perusahaan yang tadi itu. Jadi saya punya mindset ketika mungkin teman-teman saya yang lain bekerja gitu, saya milih untuk sekolah kurs lagi ketika sudah di college. Ketika teman-teman saya mungkin di waktu sela-sela kuliah sambil ikut istilahnya part time juga, saya milih untuk bisa fokus belajar gitu. Karena di bidang saya informatik itu bisa dibilang, atau mungkin yang lain juga sama, tanpa saya memahami value dari studi saya tidak akan bisa menjadi orang yang expert di bidang saya gitu. Artinya saya bagaimana mengejar basic pelajaran itu semester 1, semester 2, semester 3 saya kuasai, setelah itu saya menjual skill saya kepada perusahaan dengan tawaran yang lebih tinggi daripada teman-teman saya yang dibayar 1 jam 7-8 euro gitu. Gaji yang pertama saya dapatkan 1 jam sebesar 11 euro waktu itu. Artinya
Nah saya pun ya apa cukup terbayar lah selama ini. Dan setelah itu saya bilang semester 4 saya bilang orang tua saya nggak perlu dibayar lagi sama orang tua saya. Nah, mulai semester 4 kita balik lagi mungkin 2 semester sebelumnya, semester 2 semester 3. Semester 2 semester 3 saya mulai berpikir, oh selama ini saya menjadi pelaku penikmat organisasi doang. Artinya mungkin timbul pertama kali saya ingin juga menjadi orang-orang yang memberikan sesuatu untuk orang lain gitu, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan satu juga ketika saya belajar gitu ya, saya pun perlu menumpahkan ilmu saya gitu. Artinya ibarat teko itu, kalau kita biarkan terus terisi, dia akan meluber gitu. Terus saatnya kita juga tuangkan dia ke dalam gelas yang baru. Artinya saya berpikir bagaimana saya juga bisa ikut turut aktif ke dalam organisasi yang ada. Akhirnya ketika mulai semester 2 tepatnya tahun 2011 saya mulai ikut ke Forkom, waktu itu ketuanya Kang Irfan. Jadi saya ikut aktif juga dan saya mendapatkan posisi sebagai divisi website. Divisi website kan? Maka sebagai divisi website waktu itu. Dan juga aktif di WKChat sebagai pemegang divisi website. Artinya saya memegang posisi-posisi di mana posisi tempat saya bisa mengaplikasikan ilmu saya. Yang kedua saya masuk ke dalam PPI Berlin, tapi Berlin sebagai humas. Jadi saya juga pengen gimana sih caranya bisa menjadi berdialog dengan orang lain gitu ya, menyampaikan pesan ke orang lain gitu. Artinya bagaimana menjadi public speaking yang baik, saya juga ingin mencoba. Akhirnya saya bergabung ke PPI Berlin. Terus berjalannya waktu sampai sekarang kesibukan itu masih berjalan gitu ya, tapi mungkin beberapa organisasi mulai saya tinggalkan karena saya melihat skala prioritas, karena nggak mungkin semuanya saya ikuti, saya kuliah, saya kerja, dan saya juga alhamdulillah sudah menikah gitu. Artinya waktu untuk keluarga perlu saya save juga. Artinya kalau dilihat waktu saya ini cukup kenap sebenarnya bisa dibilang, apalagi yang saya rasakan ketika saya berkuliah di informatik yang tiap minggunya di FK itu harus upgrade tugas, dan proyek-proyeknya itu cukup lumayan gitu, menyita waktu saya. Nah, saya berpikir dari awal saya sudah mulai memanage ketika semester awal di student college, bagaimana saya bisa memanage waktu saya dengan baik dan benar. Nah, mungkin ini tips aja kali dari saya, atau mungkin manajemen waktu yang saya gunakan. Kalau saya lihat, mungkin teman-teman sendiri juga punya manajemen waktu yang baik atau yang pas buat teman-teman sekalian. Dan mungkin saya di sini sedikit sharing bagaimana saya manage waktu itu. Jadi kalau di dunia studpol atau di dunia kuliah, kalian kan sudah mendapatkan jadwal yang pasti ya. Bisa dibilang sebagai template pelajaran satu semester kalian. Kalau di EVA kayak gitu, kalau di EVA Berlin tuh buka login ke LSF-nya, langsung keluar satu semester pelajaran saya apa-apa aja gitu. Hari Senin apa, hubungnya kapan, Selasa apa, Rabu apa, sampai hari Jumat, semua hubung, semua seminar ada semua di situ. Gitu. Nah template utama semester ini saya jadikan template utama saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah punya smartphone semua, punya Google Calendar atau kalender saya import istilahnya, saya masukkan ke dalam Google Calendar. Jadi template utama saya gitu, satu semester ini. Itu jadwal pasti saya nggak boleh saya tinggalkan. Gitu. Itu menjadi template utama saya. Gitu. Misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 10 ada forlesung, ini template utama. Berarti saya jam 8 sampai jam 10 nggak boleh ada kegiatannya selain kuliah. Gitu. Seperti itu. Nah berikutnya setelah saya dapat template semester, saya mulai template ke yang kedua. Kedua itu saya masuk ke dalam jadwal mingguan saya. Kira-kira apa aja, mulai dari kerja, mulai dari misalnya ada termin buat rapat sama organisasi misalnya, atau ada termin burger atau ada termin yang lainnya. Artinya ini saya masukkan ke dalam template mingguan saya. Jadi misalnya saya lihat, oh ternyata saya ada forlesung hari Senin jam 8 jam 10, saya nggak bisa bikin termin di jam segitu, berarti harus termin yang lain. Itu template mingguan. Nah masuknya ke template harian. Template harian ini bentuknya seperti misalnya kayak ada update tugas misalnya. Ada update tugas tuh kapan, terus ada misalnya janji sama teman tuh kapan misalnya. Atau mungkin atau misalnya kayak jadwal pengajian bulanan misalnya. Contoh. Terus saya masukkan semua ke dalam aplikasi. Kalau saya makainya Google Calendar, mungkin bisa juga teman-teman menggunakan. Jadi saya akses masukkan ke Google Calendar, sinkron ke mobile, sinkron ke laptop, sinkron ke websitenya. Jadi setiap saya mau lihat apa, saya lihat HP saya dulu. Saya bisa nggak kira-kira hari ini? Oh bisa. Oh ternyata saya nggak bisa hari ini, jadi cari jam yang lain.
Artinya saya menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai alat untuk memanage waktu saya juga gitu. Atau mungkin kalau teman saya yang lain, saya pernah lihat orang Jerman dia bawa buku kemana-mana. Buku Jerman tuh ada buku tahunan kan ya. Tiap tahun tuh ada 2016, 2015 tuh ada buku tahunan. Orang Jerman pakai kayak gitu. Kalau saya pakai yang mungkin bentuknya digital lah, karena saya lebih sering pakai HP, lebih sering mobile. Itu mungkin tips dari saya gitu ya terkait manajemen waktu saya tadi, karena udah diberikan juga waktu. Jadi kalau saya memanfaatkan bagaimana dunia digital, kebetulan saya di bidang saya IT juga, untuk memanage waktu saya. Kita teman-teman sendiri juga bisa memanage waktunya seperti apa dengan baik. Tapi yang terpenting dalam memanage waktu itu, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Contoh hal paling kecil itu dalam belajar misalnya. Dalam belajar kita pastikan tiap hari itu ada waktu untuk belajar. Pasti dong, itu nggak mungkin nggak, apalagi di dunia kuliah gitu ya. Dan kita harus mengenal diri kita sendiri. Contohnya paling gampang, paling kecil itu misalnya contoh, saya ini tipe orang yang belajar, tipenya itu night person atau morning person. Artinya maksudnya saya ini tipe orang belajar malam atau belajar pagi gitu. Wah, mereka ada orang yang senang belajar itu kalau malam, tunggu sunyi, baru dia belajar tuh masuk gitu. Atau mungkin dia belajar pagi, jam 3 bangun, tidur jam 8 misalnya, jam 3 bangun, tahajud, lanjut belajar gitu. Itu lebih masuk daripada dia belajar malam. Artinya kita perlu mengenal diri kita sendiri. Kalau prinsip saya dalam belajar, nggak perlu lama-lama, tapi efektif kalau saya belajar kayak gitu. Belajar bentar, tapi masuk gitu. Daripada belajar lama, nggak masuk, percuma. Gitu. Artinya perlu kita mengenali diri sendiri. Yang kedua, kita perlu mengenali hal-hal yang mencuri waktu kita. Ini yang paling sulit buat teman-teman mungkin, atau buat saya pribadi dulu gitu. Halnya, contohnya apa? Misalnya pencuri waktu itu pertama, game. Ya nggak sih? Game itu pencuri waktu yang paling berbahaya gitu. Dan saya akui, saya dulu nih, bisa dibilang saya zaman SMA, saya buka-buka sedikit ya. Saya banyak game lah bisa dibilang. Kalau teman-teman tahu film Avatar gitu ya, tahu film Avatar ya. Nah itu, dulu tuh saya ibaratkan seperti itu. Saya dulu, dunia realnya bukan dunia saya, game itu adalah dunia saya gitu. Sampai seperti itunya gitu. Itu berbahaya sekali game. Makanya ketika saya masuk dunia informatik, saya paling benci pelajaran yang namanya game. Kayak gitu. Artinya, ya ini sedikit sharing juga teman-teman. Artinya jangan terlalu sama game itu ya, apalagi game online itu perlu berhati-hati lah. Seperti itu. Itu pertama game. Yang kedua itu biasanya yang perlu kita hati-hati juga tuh misalnya kayak sosmed misalnya. Hal-hal yang bisa membuat kita apa handphone kita lah istilahnya. Sosial media, entah nonton film, YouTube gitu. Hal ini bukan berarti nggak boleh ya. Hal ini boleh, tapi kita perlu lihat kadarnya ya. Artinya ini yang perlu kita kenali. Pertama kita kenali diri kita sendiri, kuatnya di mana dalam hal belajar. Yang kedua kita kenali musuh-musuh pencuri waktu kita gitu. Bahkan bisa dibilang saya pernah dengar satu curhatan teman saya gitu. Wah ternyata saya punya sahabat sama dia memberatkan saya gitu. Dia tuh kalau curhat minimal 2 jam gitu. Terus seperti itu, nangis-nangis, di telepon gitu. Ini benar-benar menghabiskan waktu saya sekali gitu. Artinya terkadang sahabat pula gitu ya bisa menjadi pencuri waktu kita juga gitu. Artinya kita perlu ada yang menempatkan ini semua. Kalau yang saya bilang lagi-lagi gunakan fasilitas yang ada gitu ya untuk memanage waktu kalian, dan kenali diri kalian sendiri, dan juga kenali para pencuri waktu tadi. Itu mungkin dari saya singkat, padat. Harapannya nanti dari teman-teman sendiri bisa ada dialog yang lebih interaktif. Assalamualaikum. Ya, note yang terima kasih Mas Juan. Satu hal yang saya dapat dari Mas Juan ini yaitu beberapa hal sih sebenarnya. Gunakan fasilitas yang ada. Jadi mungkin ada Google Calendar, kalian bisa bikin template harian. Setelah itu kenali diri kita sendiri, bagaimana cara belajar yang efektif, dan kenali juga pencuri waktu ya. Biasanya anak-anak STK nih suka main game gitu, Dota 2, terus kadang baca komik-komik online Saitama gitu. Nah itu pencuri waktu banget itu, lebih baik dikurangi. Kalau misalnya kalian ya kalau cewek saya kurang tahu ya, mohon maaf. Ya pokoknya itu kita harus lebih fokus belajar, tahu waktu, dan kenali pencuri waktu kita. Terima kasih Mas Juan. Selanjutnya langsung saja materi kedua dari Mas Priyo. Ya, silakan Mas Priyo. Saya izin boleh berdiri nggak? Soalnya kesemutan kakinya. Umur nggak bisa bohong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik, sahabatku semua yang insyaallah dicintai oleh Allah. Kalau kemarin saya puji-puji nih, wah cahayanya tuh memancar, masa agak redup ya. Ada yang menguap, ada yang belum cuci muka, masih ada kotorannya di mata, langsung bisa semua. Iya, mudah-mudahan semangatnya tetap ada ya, karena terus terang saya tuh senang ada di sini. Kenapa? Karena energi itu kelihatan ular gitu. Energi kalian yang begitu semangat gitu ya, teriak, woi, tiba-tiba saya jadi terasa 5 tahun lebih muda daripada Rian. Ngeri ya. Kok Rian sih gitu? Baik, tadi saya dibisikin sama panitia bahwa sesi ini khusus untuk diskusi dan dialog. Jadi akan lebih banyak kita berdialog, nanti satu arah, nanti 2 arah. Jadi nanti saya juga pengen banyaknya itu kita dialog aja. Nggak pengen saya menggurui atau nggak pengen teman-teman merasa digurui, tapi kita belajar bareng gitu. Jangan saya bisa belajar dari kalian gimana caranya main, nonton Dota gitu ya. Saya nggak tahu soalnya. Zaman Pac-Man soalnya. Jadi ya itu jadi kita banyak dialog. Kemudian saya juga nggak terlalu lama tinggal di Jerman. Kalau dibanding Ajuan, saya baru 15 tahun. Datang tahun 2002, deketan sama Johar mungkin ya, sama Ustadz Johar di sini. Tadi kalau sama panitia 15 menit, jadi saya pikir 1 tahun 1 menit. Gitu. 1 tahun 1 menit, wah kayaknya kelamaan. Jadi saya akan lebih banyak cerita dan inspirasi aja dan tips-tips ya kali ya, karena biar lebih menarik gitu. Bukan lupa apa aja. Saya ada contekannya dari beberapa yang saya pikir menjadi highlight buat teman-teman untuk bisa memberikan perhatian. Kemarin saya sempat bilang bahwa Ustadz Mujadid Imam Yusuf Qaradawi bilang kalau kehidupan itu dianggap seperti pergerakan matahari dari timur sampai barat. Masa muda itu kayak matahari yang tengah-tengah di atas kepala kita, yang panasnya luar biasa, yang cahayanya paling terang dan seterusnya. Nah, rugi nggak kalau masa muda itu nggak kita pakai? Rugi kan? Kenapa? Karena matahari kelak akan tenggelam, akan sore nanti, akan jadi orang tua juga kalian, akan menjadi masa muda kalian juga tidak lagi bisa Anda raih. Nah, ketika puncak-puncaknya energi itu kita harus bisa manfaatkan dengan baik. Dan sekarang, makanya membuat saya selalu semangat gitu. Juga ada filosofinya kenapa saya nggak duduk aja, supaya kita nggak berada di dalam comfort zone. Kita selalu bergerak, kita selalu berdinamis, kita mencari ruang-ruang baru. Nah, ini satu inspirasi yang membuat teman-teman seharusnya bergerak, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kalian terlalu enak. Wah, di Jerman boleh. Di Jerman udah, cukup aja di Jerman gitu. Tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi harus bergerak gitu ya. Kemudian sebagai awalan saya memberikan inspirasi atau introduction. Sebelum saya ditanya, mereka artinya udah tanya jawab. Saya boleh nggak nanya duluan? Boleh ya? 3 pertanyaan aja, nggak beranak, nggak bercucu. Pertanyaan pertama, silakan dicatat, tidak perlu dijawab sekarang. Boleh diingat-ingat. Ngapain kalian datang ke Jerman? Coba, resapi itu pertanyaannya. Ngapain kalian datang ke Jerman? Pertanyaan pertama, gak usah dijawab dulu. Yang kedua, untuk apa kalian datang ke Jerman? Sama gak sih itu? Sama ya? Ya udah, apa-apa. Jadi ngapain dan untuk apa kalian datang ke Jerman? Yang ketiga, kalau memang jawabannya buat kuliah, Mas, setelah kuliah mau ngapain? Untuk apa? Mau kemana? Jadi apa? Nah, udah dijawab, udah dicatat, udah diingat-ingat. Sekarang pengen satu aja dari Ikhwan yang lagi nyender tuh di merah. Nah, kayaknya lagi merenung jauh di sana. Boleh dijawab gak pertanyaan kamu? Ngapain sih datang ke Jerman? Studi. Studi, dicatat loh. Mereka dicatat, saya juga dicatat. Sekarang yang awal, setelah nanti studi selesai, mau kemana? Mau ngapain? Nah, ya sekarang tuh pojok.
Mau ngapain nanti setelah lulus? Mau ngapain cita-cita yang lebih jauh lagi? Subhanallah. Ada nggak dalam benak akhwat ikhwan semua pengen S3? Oh ada tuh, 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Oh, untuk saya juga ada. Ada yang nikah dulu. Ada nggak yang pengen bekerja nanti setelah lulus? Oh, ada nggak yang cuma sampai STK aja? Ada kan? Ya. Betul. Jadi kalau adik-adik sahabat-sahabatku semua ngelihat tadi CV dibaca ini kayaknya wah banget gitu, mewah gitu, kayaknya indah banget dunia gitu ya. Tapi percaya nggak adik, mas, bang, tante, om, apapun yang kalian baca tadi, apa yang kalian dengarkan tadi, prestasi-prestasi dari ustaz-ustaz yang tadi dibacakan luar biasa, itu sebenarnya adalah sebuah manifestasi dari apa yang sudah dikerjakan. Dicatat tuh, yang sudah, bukannya cuma di dalam angan-angan, tapi yang sudah dikerjakan. Kadangnya naik, kadang turun, kadang lemah lagi, naik lagi. Jadi sekarang kita sebagai pemuda yang tadi tuh, yang masa mudanya luar biasa, terang, gemilang, cahaya kemana-mana tuh, jangan cuma sekedar planning, tapi juga gerak. Satu. Kemudian yang kedua, jadilah pemuda yang tidak pernah lelah untuk bermimpi. Laskar Pelangi, nggak pernah lelah untuk bermimpi. Mimpi itu bahasa Inggrisnya vision, punya visi ke depan, mau ngapain nanti. Di STK diajarin matematika nggak? Diajarin matematika ya. Tahu nggak yang namanya vektor? Tahu ya vektor ya? Vektor itu beda sama besaran skalar yang cuma punya value, cuma punya nilai, punya besaran. Vektor itu selain punya besaran, itu punya apa? Punya arah. Jadilah vektor yang nggak cuma tahu saya berdiri di mana, di Jerman, tapi juga saya tahu mau ke arah mana saya nanti bergerak. Poin yang kedua, jadi kita nggak cuma diam, tapi kita bergerak, punya arah. Jadi vektor. Nah, poin-poin ini selalu, makanya tadi saya tanya 3 pertanyaan tadi. Kenapa? Karena jangan-jangan Anda lupa kalian datang ke Jerman ini untuk studi atau untuk menggapai cita-cita, untuk bisa membahagiakan orang tua. Jangan-jangan itu kalian lupa. Makanya 3 pertanyaan itu selalu diulang. Kita bermuhasabah, mengevaluasi diri. Rasulullah SAW setiap malam sebelum tidur selalu beliau itu mengevaluasi diri. Hari ini saya udah ngapain aja, besok saya mau ngapain, kemudian istirahat, udah besok gitu lagi, gitu ya. Jadi jadikan hidup kalian itu penuh dengan evaluasi dan bergerak terus, evaluasi lagi, bergerak lagi, sehingga kalau nanti vektornya arahnya udah mulai melenceng-lenceng, dilurusin lagi, lenceng, belok, lurusin lagi, gitu ya. Itu satu. Supaya saya nggak terlalu lama-lama memotivasi, jadi saya bukan meriah teguh. Sekarang tentang beasiswa. Banyak yang beasiswa sebenarnya STK ya. Ada yang dari master, yang ambil master ada nggak? 1. Sini ada nggak? 2, 3. Oh, berarti materi beasiswa nggak usah dulu ya. Karena beasiswa itu jadi gampang, udah aja. Beasiswa itu di Jerman banyak. Ada yang dari Stiftung, yayasan, ada yang dari perusahaan, ada yang dari yayasan, ada berbagai macam beasiswa. Dan sayangnya deh, itu nggak ada beasiswa untuk S1, setahu saya. Jadi dicatat. Jadi kalau ada dari sekarang dapat beasiswa dari orang tua, manfaatkan, jangan disia-siakan. 1 beasiswa. Kemudian belajar efektif. Nanya lagi saya supaya kita dialog. Pernah nggak ngerasain belajar terus kemudian masuk kuliah, kemudian belajar lagi, kemudian kuliah ke STK maksudnya, belum kuliah STK, kemudian belajar lagi, terus ujian, nilainya tetap jelek, gue banget ya? Ya, suka ngerasain itu nggak? Atau pernah kayak ngerasa kok belajarnya kok nggak efektif ya saya gitu? Pernah nggak ngerasa? Pernah nggak? Saya punya gahaim tips, nggak gahaim banget sih, karena saya kasih tahu. Dulu waktu saya TK, saya tuh ranking 1. Ranking 1 semua soalnya. Jadi mungkin sebagian dari adik-adik sini atau amat-amat di sini, ketika masa-masa SD, SMA,
SMP, SMA, atau di madrasah mungkin masuk dalam top 10-nya. Ada kan pasti ya, ada pastilah. Mungkin kalian ada di sini kalau nggak top 10, atau mungkin ada yang tidak. Tapi ketika di sini kok kayaknya nothing gitu Pak, atau kayaknya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gue balik lagi nggak? Iya, kok kami dong. Iya. Benar nggak? Nah, mungkin saya pernah merasakan hal yang sama. Setelah saya analisa betul lama gitu, jangan-jangan ada 3 faktor. Yang pertama, kultur yang beda. Jelas ya, kultur kita beda. Kemudian cara belajar kita ternyata beda sama orang Jerman. Dulu kita terbiasa untuk menghafal. Pokoknya kalau jawabannya A, B. Kalau cara ngajar ini, jawabannya begini. Cara ngajarnya seperti ini. Mungkin sekarang kita sedikit-sedikit berubah untuk bukan untuk menjadi yang lebih baik, tapi untuk menjadi yang lebih baik. Tipsnya adalah 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Tipsnya adalah kalau saya pribadi, mungkin Anda juga bisa menyesuaikan. Coba cari orang Jerman, kita belajar bareng, bikin kelompok belajar. Itu mempercepat akselerasi. Satu, kenapa? Dia mungkin karena terbiasa metode belajar mereka seperti itu untuk memahami, kemudian mengekstrak dengan baik. Kita bisa belajar ikut sama mereka gimana caranya. Oh, ternyata itu disampaikan. Karena kan ngerasa di satu kelas gurunya ngajar aja, kita gak dong sama sekali. Boleh banget lagi nggak? Ini sama saya juga begitu. Nah, sekarang caranya semoga cepat adalah bikin kelompok belajar sama orang Jerman, kita belajar bareng, kemudian kita coba tuh ambil apa yang mereka pelajari, itu mempercepat insya Allah. Itu salah satunya tentang metode. Kemudian tentang bekerja, dan tadi Ustadz Juan sudah menyampaikan masalah manajemen waktu. Nah, adik-adik, sahabat-sahabatku semua, waktu kita sebenarnya di dunia ini cuma numpang lewat sebenarnya. Tadi kan saya tanyakan vektornya ke arah mana? Saya yakin vektor dari kalian semua adalah cuma satu. Itu kemana? Ke akhirat nanti. Tapi sayangnya deh, delalah tuh, apa delalah aja ya. Sayangnya, untuk menuju akhirat nanti, kita harus melewati kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, kita mengisi apa kehidupan ini? Hanya cuma lewat itu saja sampai akhirat, atau mau kita isi sesuatu yang saya kemarin cerita tuh tentang amalan kebaikan ya. Gimana isinya amalan kebaikan itu menjadi cahaya kita nanti ketika kita tua nanti, atau ketika kita di akhirat nanti. Nah, sekarang kehidupan kita ini yang sekarang kita jalani, kita coba isi dengan hal yang bermanfaat. Bekerja atau ambil S3, ambil jurusan teknik sipil atau mesin, atau mengambil, ada yang udah tahu mau nanti STK mau ngambil jurusan apa? Udah ada yang tahu atau ada yang nggak tahu? Ada. Ini sedikit refreshing ke saya. Saya datang sini bukan STK. Saya datang ke sini dalam kondisi sudah lulus S1 saya di UI, kemudian teknik sipil. Saya dulu waktu teknik sipil bikin bangunan tahan gempa. Karena ngerasa di Indonesia banyak gempa, bikin bangunan tahan gempa, bikin strukturnya, bikin softwarenya gitu. Jadi si struktur itu pintar gitu. Kalau nanti gempa ke kiri, dia ke kanan. Kalau ke kanan, ke kiri. Jadi dia akhirnya bisa steady, akhirnya bisa kuat. Tapi waktu master ngambil namanya Computer Mechanics di bawah bau engine division. Jurusannya sipil, tapi kita belajar mananya mekanik, mesin. Saya dulu ambil tesisnya berkaitan dengan simulasi suara. Bagaimana suara itu nggak sampai masuk kabin mobil. Jadi kita bikin simulasi mobil BMW ini, muffler tahu nggak, muffler knalpot, kan begitu, supaya suaranya nggak masuk ke mobil. Kita bikin simulasinya. Kadang-kadang sipil-sipilnya kan. Terus itu udah kerja, kerjanya gimana? Usaha lah, nggak ada hubungan lagi. Wah, itu gimana tuh jalannya tuh, faktornya belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan. Tapi akhirnya di sini gitu. Nah, jadi apa sih hikmahnya dari kisah tadi yang saya sampaikan? Terkadang apa yang kita plankan atau apa yang kita mimpikan, kita wujudkan itu berbeda dengan apa yang akan kita dapatkan. Itu bukan sesuatu yang tabu. Pertanyaannya atau tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi yang terbaik di setiap waktu. So, hikmahnya adalah jangan jadi pemuda-pemudi Islam yang pas-pasan. Jadi pemuda-pemudi Islam yang
luar biasa, nomor satu. Tetapi jika akhirnya kita jadi nomor satu, itu bukan sesuatu yang tabu. Yang penting adalah proses bagaimana kita mendapatkan yang terbaik. Mudah-mudahan itu sedikit banyak apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi, dan insya Allah setelah pulang dari sidik 3 pertanyaan itu bisa dijawab dan bisa terjawab, dan mudah-mudahan menjadi pemuda mui Islam yang nomor satu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Priyo. Masya Allah ya, satu poin yang kita dapat. Jadi kita hidup di dunia ini harus menjadi seperti vektor, yaitu yang tidak hanya punya berat, tetapi juga punya arah. Ya. Jadi ini saya sarankan lagi untuk teman-teman kurangin sekarang. Yang cowok kurangin saya tamannya. Yang cewek ini juga nih apa K-popnya, K-drama ya kan, Sehun, EXO, Minggu, Manse, ya. Itu tolong kurangin. Jadi kita bisa lebih fokus belajarnya. Untuk materi selanjutnya, tunggu sebentar. Ya. Ada slide. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Johar. Ya, silakan Mas Johar pada waktu dan tempatnya. Terima kasih moderator, jazakallah khair. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saya mohon maaf juga sama teman-teman ini pemateri, saya berdiri balik. Tidak izin. Saya di sini diminta, ini saya bikin slide-nya ini, teman-teman. Judulnya saya agak bingung juga nih karena ini template. Jadi saya udah pernah bikin materi ini. Tapi kalau saya boleh membaca panitia ini agak bingung kali ya. Ini orang-orangnya banyak nih. Ini saya sekarang berdiri di hadapan teman-teman yang punya banyak pengalaman juga. Jadi saya di sini bukan yang paling banyak pengalamannya, justru malah saya kira saya belajar gitu. Jadi saya mohon maaf buat buat teman-teman, kolegial semua kalau ini bukan menggurui, tapi ini cuma ditugasin aja gitu kan ya. Saya juga berharap sebenarnya saya diganti nih. Jadi kedepannya saya pengen Anda sekalian yang ganti saya di sini gitu. Dan saya pengen hari ini sekarang kemudian 15 menit ke depan saya bisa memberikan sedikit inspirasi. Jadi saya pengen bawa memberikan Anda inspirasi, itu misi saya. Kemudian tema-tema tuh saya baca, ini semuanya dikumpulin jadi satu. Saya yang terakhir. Oke, teman-teman, kemarin Ustadz sebenarnya yang saya bicarakan sekarang itu mirip sama yang Ustadz Elfandi kemarin tuh bicarakan ya. Jadi beliau juga mirip seperti saya, pengen memberikan inspirasi ke antum semua, Anda semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misi Anda, doa misi kita, jadi misi kita atau doa para nabi turun ke kita dan kita yang melaksanakan. Terus bagaimana supaya bisa menjadi kita bisa membawa sedikit inspirasi ke depan itu untuk alam semesta ini gitu, atau alam ini atau orang-orang yang sebanyak manusia. Boleh saya tanya di sini yang stutko tunjuk tangan coba. Yang stutko, siapa yang tahu dulu? Stutko ya. Oke. Ya, akhwatnya stutko. Oke. Kalau yang S1, yang sekarang studi S1, oke. Yang akhwatnya? Jadi kebanyakan stutko dan S1 ya. Ada yang S2 di sini? Oh, ada ya mas. Ada ya. Oke. Akhwatnya? Akhwatnya ada yang S2? Ada ya. Oh, oke. Semakin sedikit ya. Kalau yang S3 ada? Udah nando ya. Alhamdulillah, udah nando. Kalau bisa udah nando gantiin saya di sini.
slide selanjutnya. Oh ya, ini sedikit apa namanya Lebenslauf saya waktu itu. Apa namanya teman-teman, kalau dibilang vektor tadi katanya Ustadz Priyo ya, Mas Priyo, ini sebenarnya sudah dicita-citakan. Jadi ini udah dicita-citakan sejak saya datang. Tadi ke beasiswa ya, beasiswa S1. Saya itu istilahnya ada bab kan, kalau katanya ada bab tuh ada bab percaya diri, ada bab tahu diri kan gitu ya. Jadi apa namanya waktu S1 saya cari sebisa mungkin gimana supaya saya nggak memberatkan orang tua. Gimana caranya? Karena saya tahu mereka sih bilangnya udah kamu nggak usah pikirin, udah ini. Tapi kan kita ngeliat juga gitu. Kira saya cari-cari ada program namanya Dual Studium. Kalau di apa namanya di selatan itu namanya beasiswa. Tapi kalau di utara Dual Studium. Tapi sekarang aja nih saya mau bilang ke teman-teman jangan banyak harapan dan situ. Karena masuknya itu super apa namanya ketat dan tempatnya untuk apa bisa dapat itu tuh cuman dari 50 tempat yang ada di FH Hannover waktu itu hanya Continental yang bersedia untuk menyediakan kuota untuk orang asing dan kuotanya cuma 3, jadi mereka ngasih 24, dari 24 itu 3 apa namanya kuota untuk orang asing dan 1 kuota untuk yang non Eropa. Jadi saya waktu itu termasuk salah satu yang beruntung. Allah pilih saya gitu, bukannya apa, tapi Allah pilih saya saja gitu. Jadi kalau misalnya Anda sekalian mau Dual Studium, cobalah yang lain. Tapi di kita ada di Berlin, saya kenal. Itu saya ngobrol sama beliau. Itu Rofif. Dia juga alhamdulillah dapat. Nah, cuman pelajaran yang saya ambil juga. Jadi beasiswa S1 itu gak hanya itu. Ada apa namanya? Ada Stiftung. Ya. Stiftung ini yang saya alami itu unik. Stiftung itu apa namanya ada agen-agen. Jadi ada profesor agen yang nyebar di apa namanya di FH, di universitas. Kebetulan saya punya masalah finansial. Saya waktu itu minta apa namanya konsultasi. Pak, saya ini apa namanya nggak punya masalah finansial gitu. Itu profesor saya di Stuttgart. Ternyata dia agen. Nah, sementara Stuttgart saya itu, ini saya nggak ditulisin, Stuttgart saya itu diakselerasi. Jadi kalau Stuttgart kan 2 semester ya, itu saya cuma 1 semester. Jadi dari semester 1 saya loncat ke yang kedua, gitu. Nah, yang loncatin itu profesor saya itu, dia ngeliat, oh gitu kamu punya masalah. Ya udah, minggu depan datang lagi. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya punya 2 pilihan. Ada Dual Studium, saya waktu itu dapat, terus kemudian saya dapat rekomendasi dari Stiftung itu, boleh kuliah apa saja. Tapi nilainya harus bagus teman-teman. Jadi saya pikir, wah gimana nih ya. Akhirnya saya ambil Dual Studium, itu yang saya evaluasi. Kemudian berikutnya, wah kalau apa namanya ada istilahnya ada motivasi untuk bisa bagus meskipun nilainya harus bagus, harusnya itu diambil aja gitu. Karena kalau enggak malah nilainya turun. Walau misal. Kemudian teman-teman ini saya saya cita-citakan ya. Terus sampai S3. Jadi dari awal saya kepingin untuk menjadi untuk dapat. Jadi waktu awal datang itu pengen dapat gelar tertinggi. Saya pengen dapat gelar tertinggi pendidikan yang ada di sini, ada di Jerman. Terinspirasi oleh mbak saya itu dokter, tapi dia ngambil doktor itu 3. Jadi dia ngambil spesialis 3. Buat yang dokter tahu tuh, dokter tuh kalau ngambil spesialis kan lama, dia spesialisnya 3 gitu. Jadi saya lihat, wih hebat juga nih orang gitu. Saya pengen kayak ini gitu. Nah, saya baru 1. Saya memutuskan, nanti saya sharing juga, memutuskan kenapa saya masuk ke industri gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah. Terus kemudian saya lagi mencari value lagi, mudah-mudahan ke depan gimana. Nah, akhirnya saya ketemu itu tadi, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kepingin untuk bermanfaat. Karena apa? Buat saya manusia itu mati. Menschen sterben. Aber Wissenschaft lebt. Maksud saya ketika Anda punya sesuatu, jangan biarkan manfaatnya, jangan biarkan apapun menghalangi itu untuk menjadi manfaat buat orang lain. Tulis, kemudian kalau sekarang sedang
Oke, Mas, tolong selanjutnya. Tulis ya. Kalau apa namanya punya ide, beridelah, mimpi yang banyak. Nggak apa-apa, mimpi dulu. Kalau nggak punya mimpi terus mau ngapain lagi gitu kan? Kalau nggak punya mimpi mau ngapain lagi? Jangan kebanyakan itu tadi main game. Ada satu ini nih yang saya tulis nih. Pencuri waktu yang menurut saya lah ya. Itu nonton film, saya suka sufi saya ini saya aliran sufi lah. Suka film Islami, film Islami itu namanya. Tapi siapa tahu ini yang pernah terjadi itu pacaran. Iya, pacaran. Kemarin baru ada orang di Hannover tuh cerita sama saya. Dia berapa tahun pacaran, terus istrinya pacarnya meninggalkan dia gitu. Wah, dia turun, nilainya jatuh dan sebagainya. Belum konkret aja udah bikin puyeng gitu. Ngapain bikin puyengin orang yang nggak mikirin lu gitu. Dianya udah seneng banget, lu nggak dipikirin juga gitu. Jadi pacaran menurut saya tuh tambah tuh. Teman-teman, ini kenalan sedikit. Ini saya di sini mewakili universitas saya waktu itu, karena saya diundang di di Nanyang Technical University menulis paper waktu itu, dan papernya waktu itu dapat hadiah paper terbaik. Kemudian saya diundang. Ini kenalan sedikit. Ini saya di sini mewakili universitas saya waktu itu, karena saya diundang di di Nanyang Technical University menulis paper waktu itu, dan papernya waktu itu dapat hadiah paper terbaik. Kemudian saya diundang ke Singapura untuk presentasikan paper saya. Nah, yang sebelah situ itu saya berada di prototype di sebuah mesin untuk ini kalau yang di sini saya udah di Continental. Itu prototype pertama lah, bukan belum prototype sungguhan. Jadi for prototype gitu ya, untuk industri ban. Ada salah satu ini. Saya nyadar saya bukan orang yang terbaik. Karena semakin orang tahu gitu, semakin orang belajar, itu Anda semakin lihat bahwa Anda semakin banyak nggak taunya. Itu kalau saya. Sehingga saya memutuskan gimana caranya supaya menjadi rahmatan lil alamin ini itu be something different. Nggak be something special. Bukan kalau katanya Jose Mourinho, I'm special one gitu kan, katanya gitu. Begitu teman-teman. Karena orang pintar tuh banyak. Kalau Anda pintar, pasti ada yang lebih pintar. Anda jago, ada yang lebih jago lagi. Tapi Anda kalau mimpi, mimpinya tuh jangan yang sama gitu. Jadi orang kreatif. Nanti di slide terakhir saya bilang, kreatif. Kreatif tuh mudah kok. Kreatif tuh mudah. Gimana? Misalkan nih, contoh nih. Kalau misalkan ada produk nih, produk tuh manis. Misalkan, kenapa nggak kita bikin yang asin? Misalkan. Gampang kan? Berpikir berbeda aja. Kalau ada ini misalkan nih bisnis huang tuh misalkan tuh, dia cuma ada di situ, kenapa nggak delivery service misalkan? Gampang kan? Mimpi-mimpi yang berbeda, tapi cari segmen sesuatu yang baru gitu, yang spesifik, yang Anda adalah orang pertama di dunia yang mengembangkan itu. Itu waktu itu visi saya. Saya berpikir, wah, itu sampai S3 ini vektornya kalau misalnya dibilang tuh Allah yang bikin tuh. Sebenarnya bukan saya. Teman-teman, ini saya mau bilang nanti terakhir 5 menit lagi. Selanjutnya Mas, betul. Selanjutnya. Ini saya mau share kuis sedikit ya. Ada udah gitu nih ya, Mas, maaf. Saya pernah di suatu S3, kerjaan saya pernah mengevaluasi kerjaan master Arbeit, Studien Arbeit, terus bachelor, master. Ada beberapa poin yang kita kita evaluasi dari orang-orang itu, ya, dari kerjaannya itu. Dari 4 poin besar yang kita evaluasi, itu ada 1 poin yang kalau itu di 1 poin itu dia bagus, dia akan memperbaiki 3 poin yang lain. Karena 3 poin yang lain ini teknis. Masalah tulisannya bagus nggak, gramatiknya, ininya dia udah ngerti apa enggak, terus ketika presentasi dan sebagainya. Ada 1 poin
yang kalau itu Anda bagus, Anda dinilai loh. Anda kalau misalkan bachelor arbeit, master arbeit, kami yang di ini tuh menilai Anda. Jadi biasa aja kalau misalkan Anda merasa dinilai tuh alhamdulillah. Berarti Anda mau dinaikin tingkatnya, gitu kan? Kami menilai Anda. Ada satu poin, minta tolong, Mas, ada bisa nggak ya? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ada 4 poin nih sedikit ya. Itu masuk ke dalam satu poin besar itu. Itu ada yang punya ide nggak? Apa kira-kira? Aspek apa yang kami perhatikan ketika Anda nulis master arbeit, diplom arbeit dan sebagainya untuk menilai Anda? Ada nggak? Kira-kira satu aja dulu. Keaslian. Siapa yang bilang keaslian? Oh, ya, keaslian ya. Keaslian itu maksudnya gimana tuh, Mas? Punya ini ya, punya ide ya. Iya, benar. Itu benar. Inovatif dan bermakna. Benar, tapi ada satu pertama paling atas tuh, yang paling atas itu iya udah tahu ya. Buka Mas, kita tahu buka. Ya udah buka aja semua udah tahu lah ya. Ini yang kecil. Tepat waktu. Udah buka Mas. Bawa belum kok. Kita 5 menit lagi ya. Enggak apa-apa buka lagi. Nih. Teman-teman. Pertama, yang kita lihat itu Anda tepat waktu apa enggak? Jadi ketika Anda nulis itu, Anda kirim ya. Itu tepat waktu enggak? Kalau waktunya lewat, dibalikin tuh. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya nulis itu harus tepat waktu. Tapi di antara 4 poin ini, 1, 2, 3, 4, ada satu poin namanya Eigenständigkeit, kemandirian. Kemandirian ini kita melihat Anda tuh kreatif nggak? Anda bisa mengembangkan apa yang kita kasih, tugas yang kita kasih, Anda kreatif nggak? Anda bisa mengembangkan apa yang kita kasih, tugas yang kita kasih, Anda bisa kembangkan atau enggak, ya kan? Itu kemudian intensitas Anda gimana? Jadi kehadiran Anda di tempat nanti ketika nulis bachelor arbeit, student arbeit, itu kehadiran Anda sangat dilihat. Jadi jangan di rumah aja atau apa. Itu kalau kami di Universitas Hannover. Ya. Tapi di poin ini, di kreativitas, kemandirian, kalau ini bagus, maka 3 poin yang lain yang teknis-teknis itu kita bisa abaikan lah. Jadi ada value yang diajarin ketika di universitas, yaitu kreativitas itu. Masuk Mas. Ikutin. Sedikit saya mau bagi. Tadi ada satu poin ya tentang belajar yang bagus, cara bikin Arbeitsgruppe. Saya sangat setuju ya. Sebenarnya ada satu ini juga sharing saya tentang belajar tuh ke Anda yang Stuttgart, yang S1. Belajar tuh nggak usah pusing-pusing Mas. Belajar klausur oriented namanya. Jadi belajar itu harus efektif. Jadi kalau kita belajar kan menerawang sana kemana, Anda harus tahu itu nanti klausurnya kira-kira arahnya profesor tuh maunya nanya apa yang diujikan, apa yang diuji. Ketika Anda tahu cara bikin profesor, biasanya profesor tuh punya ide gitu. Dia punya misi juga seperti saya. Kalau Anda tahu apa yang poin yang ingin disampaikan, biasanya nanti soal-soal ujian itu paling berkisar di situ-situ saja. Dan kalau yang di EVA itu lebih gampang, ada alte klausur. Cari alte klausur itu. Jadi belajar itu efektif. Ya, caranya bikin Arbeitsgruppe, nggak bisa sendiri. Sama orang Jerman, sama orang yang lain, harus ini kita. Tapi ketika kita mencari iman, kita balik lagi sini. Ada istilahnya ijlis bina, no insahi. Kalau misalnya udah capek akhir minggu atau apa, kita balik lagi, kita pupuk keimanan lagi, gitu kan? Sedikit ini, teman-teman, filosofi ini kalau saya bilang ini design of experiment. Design of experiment. Oh iya, yang teknik berapa di sini? Yang teknik? Alhamdulillah banyak teknik ya. Yang apa? Teknik? Engineering ya, teknik ya. Oke, alhamdulillah. Karena berarti ini masuk design of experiment nih saya bilang. Jadi ada flow ya teman-teman, gaya berpikir wissenschaftlich gitu atau scientific itu dimulai dari sebenarnya 1, 2, 3 sama 4 itu kita bikin model. Jadi kita memperhatikan sesuatu, apa yang terjadi, kita analisa ini apa physical modelnya, apa chemical modelnya, ini proses apa gitu. Kalau dikasih input, outputnya apa, kita perhatikan.
Jadi sebenarnya itu kalau belajar literatur tuh cuman pelengkap sebenarnya. Kalau belajar Anda harus nyoba. Seperti kata Mas Priyo tadi. Yang membawa Anda ke tingkat selanjutnya itu bukan pelajaran, bukan, tapi amalan Anda. Anda harus beramal, Anda harus melihat ini ini proses apa gitu. Setelah itu Anda pikirkan ini gimana caranya untuk mengembangkan. Setelah itu baru run eksperimen. Setelah run eksperimen itu 7, 8, 9 itu istilahnya muhasabah, evaluasi. Ini benar nggak nih model yang saya bikin dan sebagainya. Nah, kalau Anda tanya jawab, oke. Boleh 2 menit lagi ya? 2 menit ya, maaf. Kalau Anda sedang S1, S2 itu biasanya ada di sini 6 sampai 9. Karena waktunya terbatas. Paling cuma 2 bulan, 6 bulan ya, 5 bulan kalau master. Kalau misalkan Anda S3, Anda ada di semua. Dan kebanyakan waktunya ada di 1 sampai 5. 1 sampai 5. Makanya saya sarankan kepada Anda, gantungkan cita-cita Anda setinggi langit. Ambil derajat, istilahnya derajat saintifik yang paling tinggi di Jerman. Ambil S3. Kenapa? Karena di S3 itu Anda dapat waktu sekitar 3 sampai 4 tahun. Dan Anda harus buktikan bahwa Anda membuat sesuatu yang baru. Dan itu minimal ada fungsinya gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut Mas. Ini saya kasih contoh sedikit. Ini SLM, Selective Laser Melting. Ini salah satu yang menjadi analisa saya juga di kantor. Selective Laser Melting itu sinter, tahu sinter nggak? Sinter itu material itu dikecil-kecilkan seperti pulver, terus kemudian di auftragen, terus di laser. Itu laser sinter. Prosesnya seperti ini. Jadi ada kepalanya. Itu materinya dijadiin bubuk. Terus kemudian di print seperti printer biasa. Kemudian setelah itu jadi 3D structure seperti ini. Kalau Anda yang di FH atau sekarang mulai ke bachelor ya, pembagiannya bachelor dan master sebenarnya. Kalau bachelor biasanya tugas-tugas yang diberikan ini nih. Anda bikin gimana struktur itu bisa deviasinya atau apmesumnya itu toleransi dinamikanya gimana, itu yang Anda analisa. Tapi kalau di university ketika S3 Anda ngembangin materialnya. Jadi masuk ke tadi step 1 sampai 5. Jadi Anda dilatih untuk berpikir saintis. Maju Mas. Sedikit aja nih profil kita sekarang di Jerman ya. Anda gunakan waktu kesempatan ini kesempatan emas loh. Anda berada di sebuah negeri yang sangat maju. Nggak banyak orang yang ingin seperti Anda, jadi seperti Anda. Tapi cuma sedikit yang sampai sini, ya kan? Ini sebagai ini aja ya, sebagai ilustrasi aja. Anggaran pendidikannya sebesar segini, sekitar 76 miliaran euro. Pendidikan, pengembangan itu di situ. Indonesia tuh cuman berapa? Nggak ada. Meskipun Indonesia udah 10%, ini 7%. 7% daripada anggaran pendidikan dia gitu. Sedangkan kita 10% cuman 149 triliun. Itu nggak ada setengahnya ini. Nggak ada. Maju Mas. Nih, sedikit ilustrasi ide atau ini pattern ya, tentang pattern. Kalau Anda nanti punya ide sendiri, Anda patenkan, itu Anda yang akan mengambil earning dari situ gitu. Ini sedikit ilustrasi saja. Jerman itu dia punya paten yang banyak, tapi juga membeli juga banyak. Sedangkan penghasilan per kapita dia juga tinggi ya. Itu selaras. Indonesia ada tingkat 16. Maju Mas. Terakhir, ada hubungannya nggak dengan kita berislam? Sangat ada. Karena ternyata Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk jadi orang yang kreatif. Tadi Lebenslauf saya itu begitu itu agak begitu ya, sebenarnya nggak linear tuh. Saya bercita-cita seperti itu, tapi Allah yang kasih saya seperti itu. Allah yang pilihkan. Kita bercita-cita, Allah yang kasih jalan. Rumusnya, kalau sampai sekarang nih yang saya bisa rumuskan, pertama,
jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Jagalah Allah itu maksudnya Anda harus hati-hati. Kalau melangkah tuh hati-hati. Hati-hati, tanya Mas Priyo. Di sini dijin siapa? Ada. Tanya udah Nando, ini perempuan. Tanya Vin. Tante Seni. Ya kan? Lo tanya siapa? Tanya. Ini kira-kira Masnya gimana? Jagalah Allah. Jangan sampai sholat Anda tuh ketinggalan. Kemarin ada poin ya. Sholat jangan sampai ketinggalan, Mas. Kalau dosa-dosa besar dan yang wajib itu tidak ditinggalkan, maka urusan Anda akan menjadi urusannya Allah. Itu pertama. Seberapapun banyaknya orang berkumpul, terus kemudian pengen bikin Anda mencelakakan Anda, dia nggak akan bisa nyelakain Anda. Tapi begitu juga sebaliknya. Itu Allah yang mau, Allah yang ngatur. Syaratnya Anda jaga Allah, jangan bikin dosa. Yang kedua, perlu sesuatu untuk mendekat ke Allah, menjadi something special di depan Allah, yaitu cari milikilah amalan yang sifatnya spesial di mata Allah. Tidak sunnah. Amalan nawafil itu adalah amalan yang memperlengkap wajib, tetapi dia rahasia, hanya Anda dan Allah yang tahu. Itu tips saya. Di Sirah itu ada dua, yaitu Bilal bin Rabah dan Rasulullah SAW sendiri. Bilal bin Rabah itu Rasulullah sampai nanya sama Bilal, karena beliau mimpi, kok sendalnya bisa saya dengar gitu di sorga gitu, dan itu sendal itu kok ada di depan saya gitu. Jadi ini sendalnya siapa gitu. Terus diminta sama malaikat tanya kepada Bilal. Berarti Bilal kan nggak bilang ke Rasul kan? Nggak bilang dia, itu rahasia. Dia nanya Bilal, apa yang membuat kamu itu kok saya kayaknya dengar sendal kamu, suara sendal kamu di depan saya gitu. Rasulullah nanya sama itu kan. Berarti kan dia di depannya Rasulullah gitu. Katanya Bilal tersenyum, oh ya Rasulullah, saya tuh jaga wudhu. Dia nggak bilang sebelumnya berarti kan? Dia jaga wudhu, terus setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Amalan sunnah. Tapi dia kreatif dan dia menjadi something special di depan Allah SWT. Kalau Rasulullah ada nggak amalannya? Ada. Siapa yang nggak lebih mencintai Rasulullah dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ya kan? Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar nanya kepada Siti Aisyah, apa amalan yang kira-kira saya belum lakukan? Saya nggak tahu juga kenapa Abu Bakar itu nanya kepada Siti Aisyah seperti itu. Semua udah kamu lakukan, wahai Abu Bakar. Hanya satu yang belum kamu lakukan. Ada orang yang biasanya dikasih makan sama Rasulullah gitu. Itu seorang Yahudi, coba bayangin. Orang Yahudi buta dikasih makan sama Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah nggak cuma ngasih makan doang, tapi ada kreativitas, dikasih dikunyah dulu gitu. Sehingga Abu Bakar ketika ngasih makan, wah ini bukan kamu gitu. Jadi Rasulullah tuh sampai seperti itu, punya amalan yang spesial di depan Allah dan dia sangat kreatif. Ada pengembangan, ada development di situ. Walau alam bisa, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya kita diskusi. Oh, ya terima kasih atas materinya Mas Johar. Nuhun saya izin berdiri juga. Seperti kata Mas Priyo, kita jangan jangan selalu nyaman di comfort zone gitu. Kita harus mengevaluasi dan terus bergerak. Beberapa note yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya catat dari materi Mas Johar. Jadi kita harus menjadi be something different. Terus ada beberapa poin juga, tepat waktu, kreativitas, mandirian, dan intensitas. Dan salah satu problem juga yang buat kita nih, muda-muda nih, yang sering terjadi, apalagi yang STK, terus S1, pacaran nih. Nah, ngabisin waktu, terus juga bikin problem juga. Ini semuanya pada jomblo-jomblo kan? Ini jomblo-jomblo juga kan? Yang di sana, iya sedih gitu. Ya, yang penting kita jadi jomblo, kita harus bangga jadi jomblo. Jomblo sampai halal, insya Allah. Jomblo sampai halal. Jomblo sampai halal ya kan?
karena materi kita kali ini spesial, jadi untuk kalian nih pasti punya banyak pertanyaan gitu. Banyak masalah juga, misalnya keluh kesah gitu lah. Gimana cara menghadapi kuliah di Jerman secara efektif, terus dan lain-lain tentang masalah pendanaan beasiswa. Nah, sekarang untuk untuk kalian yang ingin bertanya, kita ada surprise. Kita ada surprise, jadi persiapan pertanyaannya. Dan sekarang sesi pertanyaan saya buka. Jangan beranak sih pertanyaan. Dari pria ya. Maksimal 2 pertanyaan, jangan beranak. Oke. Dari pria 2 dulu deh. 1, 2. Dari perempuan, waduh banyak juga nih. Ya udah, sesi ini 2 lagi deh. Ini sama ini. Nanti kita buka sesi lagi, tenang aja, kita buka sesi lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian dari Karlsruhe. Nggak perlu berdiri kan? Pertanyaan pertama saya untuk ketiga pembicara secara allgemein. Kan kalau misalnya kita harus praktikum atau mungkin kerja, kita harus seringkali interview. Maksudnya Vorstellung gitu, memperkenalkan ngejual diri lah dalam tanda kutip. Itu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-share sama kita, tips-tipsnya dan segala macam. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua khusus untuk Ustadz Johar. Tadi Bapak Mas mengatakan kalau belajar itu harus klausul oriented. Tapi bukankah itu sama aja kayak cara belajar Indonesia yang hanya memahami dan menghafal soal bagaimana kita hanya cara mengerjakan soal, bukankah kita ini di sini harus memahami benar-benar materinya, bukan hanya klausul oriented? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Ya. Mohon maaf, tadi namanya siapa? Iya. Boleh saya jawab langsung? Jawab langsung. Kayaknya selesaikan dulu pertanyaannya, selesai gitu. Tadi sesi buat makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darian Virgi dari Nürnberg. Saya ada 2 pertanyaan, boleh kan tadi? Pertanyaan yang pertama, saya pernah dengar kalau salah satu jalan setan untuk menggoda manusia adalah dengan memperpanjang angan. Nah, tadi kan khususnya buat Pak Priyo, tadi kan menyarankan untuk kita membuat mimpi. Nah, bagaimana cara kita membedakan antara mimpi yang membangun dengan mimpi yang dimaksud Rasulullah SAW ini memperpanjang angan? Pertanyaan kedua saya, kira-kira apa pandangan Bapak-Bapak, saran dan masukan dengan seseorang yang masih berstatus sebagai mahasiswa tapi ingin untuk mulai berkeluarga? Sudah sabar ya. nomor teleponnya berapa tadi? Ada nomor telepon. Maju dong, maju. Jadi promotor bikin kesini nomor teleponnya. Luar biasa. Tadi dicatat ya, namanya siapa tadi? Darian. Mas Darian. Tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya spesifik. Oh iya, nama saya Amalia Dewi, saya dari Berlin. Pertanyaan saya lebih dikhususkan untuk, maaf sebelumnya Bapak yang di tengah namanya siapa? Pertanyaan saya akan tema yang disampaikan sama Bapak. Oke, jadi kan tadi Bapak menyampaikan kalau perubahan di tengah jalan itu bukan sesuatu yang tabu gitu kan. Jadi pertanyaan saya lebih kayak gini. Jadi kan banyak anak-anak yang datang dari Indonesia dan tiba di Jerman udah punya tujuan.
mau jadi apa pada akhirnya nanti gitu kan. Nah tapi gak jarang kan di tengah jalan kita menemukan banyak kemungkinan kan, possibility. Jadi yang bisa jadi malah merubah pilihan-pilihan kita itu loh. Nah, kapan kita bisa memutuskan kalau itu tuh cuma tanda kutip godaan di tengah jalan, atau kapan emang kita bisa memutuskan oh emang apa yang kita tentukan di awal tuh bukan jalan kita gitu. Lebih gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Najla dari Erfurt. Mau tanya ke Bapak yang dari Hannover. Saya kebetulan kuliah sejarah Pak, dan sejarah itu kan butuh literatur yang panjang dan harus sampai kritik ke literatur itu sendiri. Yang saya tanyakan bagaimana sih tips-tips kalau pas kita baca Wissenschaftliche Arbeit atau kayak gitu biar maksudnya kita juga kritiknya yang spesifik tapi sesuai dengan literatur yang ada, nggak asal pakai gagasan ngarang gitu loh Pak. Terima kasih. Terima kasih atas yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan pertama ini lebih ke arah Mas Juan, bagaimana tips share-nya untuk interview gitu ya kan, tips and triknya. Terus masih dari yang penanya pertama untuk Mas Johar, kalau misalnya classroom oriented itu cara belajar Indonesia ya kan, bagaimana cara belajar yang lebih efektif apa gitu? Ya gitu, oke ya, langsung saja. Jadi terkait pertanyaan mungkin ke semua nanti ya, dari menanya ke semua. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, pengalaman saya bekerja di Jerman sendiri itu kurang lebih belum begitu banyak ya. Apalagi saya pernah kerja di 3 perusahaan. Jadi yang benar-benar fresh sampai sekarang itu di satu perusahaan sekitar 3 tahun, tapi saya sebagai freelance kayak gitu. Terus di perusahaan Indonesia di KBRI. Jadi ketika saya interview sebenarnya ada pelajaran sendiri sih, bahkan saya di kuliah itu ada AWE ya, Wolfree istilahnya, itu membahas bagaimana cara kita membuat CV yang baik, gitu. Bagaimana cara kita membuat unscriber yang baik gitu, sampai bagaimana kita ketika classroom display itu diajarkan gitu. Artinya sebenarnya ini bisa dibilang santai sekali sendiri kalau mau dijelaskan begitu banyak, tapi kalau singkatnya bisa dibilang seperti itu ya. Singkatnya pertama, kalau interview ya, artinya ketika sudah mendapatkan panggilan first room display, ketika kita berinterview terhadap orang Jerman itu, pengalaman saya selama ini ketika di interview itu kita sebaiknya bisa dibilang memaparkan yang kita unggulkan itu. Kalau saya diajarkan di sekolah itu kita sedikit agak berdiri di atas rata dengan mereka yang sedang menginterview kita. Artinya sedikit kita tuh punya value kita ada gitu. Artinya jangan sampai kita bisa bilang agak merendah gitu ya. Oh iya, oh gitu kerjaannya. Oh saya harus begini, saya harus begitu. Sebisa mungkin jangan kayak gitu kalau di Jerman. Justru kita harus mungkin bisa dibilang sebagai seorang yang sedikit sombong lah di Jerman. Tapi jangan sampai jadi orang yang so tau gitu. Paham nggak? Oh ini mah gampang, oh ini mah kecil, jangan sampai kayak gitu. Artinya kita paham dengan posisi yang kita daftarkan gitu ya. Paham dengan posisi yang akan kita ambil. Di situ kita juga menunjukkan kapabilitas diri kita gitu. Seperti itu. Dan kita ngomong ya jangan sampai ada attitude juga ya. Jadi ngomong tatapan artinya. Terus dengan gaya duduk tuh diperlihatkan ternyata ketika interview. Duduknya harus benar gitu. Nggak bisa kita duduk tuh begini gitu. Tuh udah dinilai mulus sendiri gitu. Baru datang gitu ya, misalnya cara salaman pun diajarkan gitu. Bagaimana cara salaman yang baik dengan calon penginterview kita gitu. Artinya nggak bisa kita salaman gini. Terus kita duduk ketika dia misalkan duduk gitu. Artinya benar-benar kita ada ininya sendiri, ada tipsnya sendiri, ada kuliahnya sendiri lah bisa bilang. Tapi singkatnya tadi bagaimana kita menunjukkan yang terbaik dari diri kita gitu. Itu terkait first room display. Tapi terkait biasanya setelah itu kan ada tahap pengetesan. Kalau saya di bidang informatik ada tahap tes langsung di bidang tersebut gitu. Artinya tes, contohnya misalnya tes algoritma dan lain-lain. Nah itu bidang kita yang perlu kita kuasai. Oke, ketika saya memutuskan untuk tidak bekerja selama saya semester 1
sampai semester 3 itu faktor-faktornya itu juga gitu. Artinya saya menanyakan kepada yang udah pernah berpengalaman, kira-kira ketika kerja itu diapain sih, ditanya gitu. Oh ternyata ini ternyata itu pelajaran basic yang kita dapatkan selama semester 2. Seperti itu. Itu mungkin sedikit tips dari saya terkait personal experience, mungkin dari yang lain insya Allah bisa menambahkan. Tentang interview saya ada tambah sedikit mungkin supaya ada bayangan gitu ya. Karena nanti pada prosesnya interview tidak hanya ketika bekerja tapi juga ketika misalkan praktikum, kemudian pengen praktikum di firma dan seterusnya. Satu hal yang pasti teman-teman adik-adik semua pahami, proses tahapan-tahapan dalam interview. Interview itu yang pertama biasanya adalah untuk mengetahui karakter kita, pengen tahu ilmu karakter kepribadian kita. Ini biasanya kita interview sama HRD, jadi dia pengen tahu dari psikolog gitu ya. Wah ini anaknya kayaknya percaya diri tinggi gitu. Ini anaknya pemalu. Wah ini anak ini punya kemampuan untuk bekerja dalam satu tim. Itu penting tuh, bekerja dalam satu tim. Soalnya bisa kelihatan dari CV-nya, oh ini suka olahraga. Olahraganya apa? Catur, oh sendiri dia. Olahraganya apa? Basket, wah suka main dalam tim. Jadi benar ada dikatakan oleh Ustaz Juan bahwa value yang Anda punya itu tunjukkan, tampilkan. Jangan disembunyikan malah, tunjukkan. Tapi tolong di-highlight. Bicaralah dengan ilmu. Jangan bicara hanya cuma bluffing aja. Misalkan kayak gini, tahu nggak Anda kalau bagaimana caranya untuk mencari solusi A supaya bisa efektif? Oh gampang itu, begini aja caranya. Tidak, tapi berdasarkan dari pengetahuan yang saya punya, 12 poin-poin. Dari situ Anda kelihatan, Anda bicara dengan ilmu satu, kemudian Anda bicara berpikir secara sistematis. Dengan sistematis, wah ini anak, ini orang bisa bekerja dalam sebuah tim yang rapi. Tadi satu dengan HRD karakter. Kemudian kalau dua, setelah lulus di HR, biasanya langsung meningkat lagi ke user, ke bos kita yang langsung nanti akan bekerja dengan kita. Nah itu bisa ditanya-tanya tuh ilmu yang Anda punya. Misalkan untuk memecahkan permasalahan kantor kami, kita punya masalah seperti ini. Kira-kira menurut Anda gimana solusinya? Nah, Anda mulai berkreasi berdasarkan ilmu yang Anda punya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah setelah itu selesai, biasanya nih kalau di perusahaan-perusahaan lain juga begitu, kayak Airbus juga begitu, langsung ke HR lagi bicara masalah gaji dan seterusnya dan benefitnya bagaimana dan seterusnya. Jadi dia tahap-tahapannya. Mungkin itu dari saya tentang interview. Terus saya langsung jawab pertanyaan lain boleh? Atau ada tambahan? Tentang masalah mimpi tadi, bagaimana tadi? Masih ada tadi yang klausur. Yang klausur ya. Oh, itu udah lihat dari itu aja. Gini mas, saya dulu pernah diskusi sama profesor saya. Setengahnya serius, cuma dia pikir saya bercanda. Prof, itu Hauptstudium kalau di Jerman kan ada Grundstudium, ada Hauptstudium. Kalau Grundstudium itu harus menurut saya, karena itu basic matematik, kimia, fisika, sebagainya. Tapi ketika masuk ke aplikasi, ketika Hauptstudium, saya bilang hapus aja tuh Hauptstudium. Kenapa? Nggak bakalan belajar juga orang gitu. Jadi saya bilang orang kalau belajar itu ketika dia melakukan, ya, ketika dia melakukan. Makanya Anda tes aja nanti setelah klausur 2 minggu sudahnya masih ingat nggak? Kalau klausur dari 15 di mana? Anda masih ingat nggak 2 bulan sesudahnya? Tambah lagi 2 bulan sesudahnya masih ingat nggak? Nggak lama ingat mas. Nanti ketika Anda kerja masih ingat nggak? Harus textbook lihat. Iya kalau dia udah mengerti. Jadi kita ngertiinnya tuh lama. Beda kalau ketika kita praktek. Kalau Anda bachelor Arbeit itu sekarang modelnya bachelor Arbeit 2 bulan ya. 2 bulan, kalau master Arbeit 5 bulan. Tapi kalau 2 bulan itu bisa digabung dengan praktikum, ya kan? Itu Anda berbuat sesuatu tadi itu yang design of experiments minimal dari 6 sampai selanjutnya. Jadi Anda gain experience. Ketika Anda gain experience, Anda belajar. Yang nempel sama Anda, nanti ketika Anda kerja, yang Anda kerjakan. Masalah nanti teori-teori itu nggak Anda ingat. Jadi buat apa klausur supaya lulus aja kalau itu saya. Terus lama-lama saya kritis juga sih. Saya bilang sama profesor, hapus aja itu. Hapus, ganti dari 5 semester Hauptstudium ganti jadi master tesis 5 kali. Karena terus sinsi verrückt.
Ya tapi itu pendapat saya. Karena dari dulu sampai sekarang coba, karena pernah belajar tahsin nggak? Belajar memperbaiki bacaan Quran. Itu kemarin Ustaz Hartanto kemarin, salah satu pesannya, Anda kalau belajar Al-Quran, sebenarnya kalau di ilmu yang lain dalam Islam seperti itu. Oh ya, talaki. Jadi perlu 1 lawan 1 gitu, belajar langsung. Kalau di sini kan nggak ada. Itu aja sih kalau dari saya. Ganti aja Anda tulis yang banyak. Karena kalau misalnya belajar, udah yang diperluin aja. Itu juga lupa lagi. Gitu. Ya, langsung sedikit menambahnya yang Pak Usus sedikit ya. Kalau nanti Anda bekerja, percayalah, yang Anda pelajari di kampus paling cuma 15%. Cuma 15%. Tapi yang Anda perlu olah ketika kuliah, cara berpikir, mencari solusi, itu namanya engineer. Gimana caranya nyari solusi? Bukan ilmunya aja, tapi juga cari solusi untuk memecahkan masalah, gitu ya. Jadi mungkin kejadian kesian. Kemudian masalah mimpi, ada lanjutannya mas, nggak cuma bermimpi. Jadi bagaimana cara membedakan mimpi sama angan? Tadi saya menantang mencari semua teman-teman di sini untuk bermimpi jauh di depan. Tapi setelah itu apa? Bergerak untuk mewujudkan mimpi itu. Itu yang membedakan. Yang membedakan antara angan-angan saja dengan bermimpi untuk meraih yang lebih baik apa? Itu tadi, bergerak dan berjuang untuk mewujudkan mimpi itu. Apa yang kalian lihat sekarang dari profilnya Ustadz Johar, Ustadz Juan yang begitu bagus ya profilnya itu tadi, itu pasti melalui proses perjuangan, pengorbanan, dan untuk mewujudkan mimpi tadi itu perjuangannya luar biasa pasti. Kayak kalian nih semua yang ada di sini pasti berjuang kan, menggandeng orang tua jual sawah kebo untuk sekolah di sini gitu. Coba saya tanya, ada nggak kalau usia kalian yang sama dengan usia kalian sekarang di Indonesia lagi ngapain? Sudah mulai kuliah bukan? Yang STK sekarang? Sudah semester 3, kalian semester berapa sekarang? Belum. Berarti ada lagi tuh, berjuang waktu tuh. Ya kan? Teman-teman ada yang sekuliah, yang seusia STK sekarang lagi semester 3, tapi kalian belum mulai. Artinya apa? Kita perlu ada suatu akselerasi supaya percepatan kita tuh luar biasa cepat. Jadi makanya adalah kita lewat kelompok belajar, kemudian juga waktu yang ada terbuang itu bukan terbuang sebenarnya, tapi ada satu value yang keluar dari dapatkan. Jadi itu ya, jadi ya, mimpi yang kemudian diwujudkan, itu yang membedakan. Kemudian tadi, oh ya tadi ada yang bertanya tentang vektor tadi ya, Bapak yang di tengah tadi. Jadi ketika kita punya tujuan, kadang-kadang kita kan harus berubah tuh. Apa yang bisa membedain itu akan godaan atau itu cepat. Kalau saya menjawabnya sedikit agak teoritis, dalam sebuah teori optimalisasi. Dulu saya waktu master, bidang saya struktur optimalisasi. Jadi gimana cara kita mengoptimasi sebuah struktur? Itu ada sebuah teori. Jika Anda tahu kan yang buat dart tuh, itu lingkaran yang makin kecil, mengecil gitu ya. Vektor itu nggak ada yang langsung menuju ke tengah. Sebuah teori itu berkata, sebuah tujuan atau sebuah cil itu akan bergerak asintot, atau apa tuh asintot bahasa matematikanya? Tidak, ya vektor yang yang membentuk lingkaran terluar dari lingkaran tersebut, yang kemudian mengarah pada suatu titik, kemudian ke tengah lagi, kemudian ke tengah lagi, kemudian ke tengah lagi, dan akhirnya menuju titik tengah. Karena energi yang disampaikan itu akan lebih banyak, betul nggak? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana tuh kita bisa membedain itu cuma sekedar godaan atau itu adalah untuk menuju tujuan yang kita pengenin, kita challenge, kita coba uji. Pertanyaannya adalah tujuan utama kita itu, kemarin Ustaz Elfani bilang, kita tancapkan mimpi kita setinggi-tingginya, kemudian diapain? Di breakdown, jadi milestone. Saya pengen jadi S3 di Jerman, kemudian saya breakdown, lulus STK dulu, kemudian S1 ambil jurusan manajemen teknik, S2 ngambil jurusan teknik mesin, S3 kemudian ngambil ke arah apa? Ternyata dalam perjalanannya kok S1 saya ke arah fisika, kemudian master saya ke arah mana gitu. Tapi yang jelas tujuan kita yang utama tuh harus kita tancapkan dahulu gitu. Berarti yang selesai ya, mudah-mudahan menangkap. Jangan kemudian ketika kita sudah naruh pancangkan kita mau studi, kemudian saya mau nikah aja.
saya mau apa namanya, mau itu tadi tema yang lain nih. Saya mau apa namanya, mau STK aja gitu. Dapatin pengalaman Jerman itu ya udah pulang. Nah itu juga sebuah challenge itu. Jadi intinya adalah ketika kita sudah menemukan tujuan, kita harus segera membreakdownnya dari sebuah milestone yang kita terapi, kemudian kita jalankan. Dan ketika kita mereview lagi, bermuhasabah lagi, tadi yang grafiknya Ustadz Johar tuh bagus sekali tuh. Kita evaluasi lagi, benar nggak tuh arahnya? Oh benar, teruskan. Oh beloknya seberapa banyak effortnya? Oh terlalu berat, lanjutkan lagi ke sana gitu. Dan akhirnya mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin itu aja yang utama ini. Tadi yang apa, ada pertanyaan yang bernikah sambil berkeluarga. Berat ini pertanyaan. Ya mungkin bagus cita-cita itu, cita-cita yang perlu diimplementasikan gitu ya. Ya mungkin perlu diingat gitu ya. Jadi sebelumnya udah S1, S2 atau S3 atau STK? Oh masih S1. Saya S1. Artinya kalau saya melihat menikah itu kan sebuah tanggung jawab besar gitu ya. Artinya bagaimana, ini terutama untuk laki-laki gitu ya. Jadi saya kesini mereka apa pengikut ya. Jadi kalian sebagai laki-laki perlu melihat mana tujuan kalian itu menikah itu untuk apa gitu pertama. Artinya menikah kalian itu untuk apa ya? Hanya untuk kenikmatan yang belum terpenuhi kah, atau ada tujuan lain gitu. Ini perlu diperjelas gitu. Karena di dalam Islam sendiri, insya Allah Rasulullah sudah banyak hal yang mengajari gitu. Ketika kalian masih jomblo gitu, masih muda gitu ya, dan kalian sulit untuk mengendalikan satu dan lain hal, solusinya ada gitu dalam agama Islam, itu puasa gitu. Jadi perlu diperdasari tujuan kalian menikah itu untuk apa gitu. Karena menikah itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang nikmat gitu. Di sana ada istilahnya, kalau yang saya pernah lihat atau saya pernah baca juga, dalam menikah itu istilahnya kehidupan kalian gitu ya. Misalnya kalau lagi masa jomblo tuh ya, kalau lagi susah gitu, tapi ada kalanya perlahan-lahan tuh susah itu akan gampang hilangnya gitu. Tapi ketika kalian sudah menikah gitu, ketika kalian susah, meskipun kalian sebenarnya istri kalian susah misalnya, kalian otomatis akan jatuh juga gitu. Artinya kalau untuk naiknya ini nggak kalian sendiri, tapi harus dua orang yang kalian bawa naik gitu ke atas. Artinya tujuan menikah perlu kalian tekankan itu untuk apa. Dan kedua, kalian melihat diri kalian, apakah saya sudah siap untuk menikah gitu. Artinya ada kajian lagi nanti insya Allah kalau di Hamburg dari Satrio, atau kemarin di Frankfurt ada kajian pranikah gitu ya. Itu perlu kalian sering ikuti gitu. Perlu kalian sering datangi gitu. Artinya perlu lihat tujuan untuk menikah apa, dan kedua tujuan apakah saya sudah siap atau belum. Nah saya juga ketika saya mengajukan gitu ya, mengajukan ke orang tua gitu, saya sudah mulai pembicaraan itu gitu. Orang tua kalian pasti bilang ya masih kuliah dulu lah gitu. Jadi kalau udah saya kuliah, bilang tunggu mapan dulu gitu. Terus udah mapannya kapan? Parameter mapan apa gitu misalnya. Susah diartikan. Nah artinya orang tua pasti pengen ya mungkin step by step orang tua itu pengen dilalui dulu gitu. Tadi mulai lulus kuliah, mapan dan lain-lain. Tapi saya akhirnya memutuskan kuliah ketika saya sudah lulus S1. Artinya ada step-step yang saya lalui. Pertama saya komunikasi dengan orang tua gitu. Nggak bisa kita nikah bawa lagi anak orang, kamu harus orang tua kita gitu ya. Meskipun boleh gitu, kalau dalam Islam boleh, laki-laki nggak mesti ada persetujuannya gitu. Tapi kita buktikan sebagai laki-laki bertanggung jawab gitu ya. Tadi poin kedua ini, saya siap buktikan dengan pertama adalah kalian bisa lulus tepat waktu gitu. Itu yang perlu kalian tunjukkan ke orang tua kalian. Artinya amanah kuliah itu lewat gitu. Kedua, kalian sudah siap secara ekonomi gitu. Nggak perlu lagi dibiayain sama orang tua gitu. Saya bisa nyari dana sendiri, bisa dari kerja, bisa dari beasiswa dan lain-lain gitu. Artinya tunjukkan kepada orang tua kalian kalau kalian benar-benar sudah menjadi bukan anak ibu lagi gitu. Jadi anak yang sudah matang gitu, yang siap untuk melanjutkan kehidupan yang belum bisa, untuk siap mengemban amanah yang belum bisa lagi gitu. Artinya kalau saya melihat menikah ini justru beban tambahan buat kita gitu ya. Artinya perlu kita persiapkan matang-matang gitu. Mohon maaf Mas Gun, harus dipotong karena sebenarnya waktunya sudah selesai. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dipersingkat jawabannya. Itu aja tadi. Iya. Nah ini masih ada pertanyaan yang tadi yang
apa untuk memutuskan untuk berubah gitu? Tadi udah. Oh sudah ya? Sudah. Ya masih, dan pertanyaan terakhir itu tips nasihat untuk membaca wisata literatur ya kan? Iya, gini tentang literatur itu Mbak perlu ada kajiannya gitu. Ini literaturnya ini dari sumber yang terpercaya atau enggak. Jadi kalau saya karena saya bukan di sejarah ya, tapi mudah-mudahan mirip ya kalau tentang literatur ya. Jadi kita mereferensi literatur itu dari jurnal-jurnal yang terpercaya dulu. Jadi diambil dulu dari jurnal ini, jurnal itu, dan biasanya kalau sudah sebuah literatur itu ada tingkat citationnya. Ketika ada semakin sering di citation sama orang, maka itu semakin terpercaya. Bisa juga kalau misalnya kita kenal sama institusi tempat dia dikeluarkan, kita bisa tanya sama supervisor, sama teman, kira-kira menurut kamu ini gimana ini, menurut Anda gimana profesor ini, bisa dipercaya atau tidak gitu. Karena itu penting. Jadi ketika nanti Anda menulis, pastikan kalau di disertasi itu, pastikan tulisan Anda itu Anda bisa pertanggungjawabkan. Pertama, kebenarannya, kedua, sumbernya. Nah, caranya memastikan udah terserah Anda, bisa berbagai ini bisa Anda ini kan, tapi itu harus Anda bisa bertanggungjawabkan. Itu sih. Nah, makanya saya ngefans banget, seneng banget sama yang namanya hadis Al-Quran. Itu sebenarnya jawaban itu sangat-sangat saintifik gitu. Ini jadi melebar, tapi Anda bisa itulah cari buku-buku yang sudah masuk ke jurnal, termasuk juga Anda kalau misalnya nanti ketika mau menguji keabsahan tesis Anda, kalau sarannya Profesor saya waktu itu, kita bikin paper, terus kita kirim ke jurnal, terus kita kirim ke conference. Jadi apa ide yang Anda bawa itu memudahkan profesor Anda nanti untuk menguji Anda, karena Anda sudah pernah nulis. Jadi kalau saya dulu dalam 1 tahun itu profesor atau supervisor mewajibkan minimal ada 1 paper yang masuk ke jurnal atau ke conference internasional yang bisa saya presentasikan, yang bisa diuji oleh orang, itu minimal 1. Alhamdulillah waktu itu tahun kedua bisa 2, tahun ketiga 1 lagi. Jadi kalau dapat yang saya langsung di situ, tapi yang tidak langsung tahun kedua, tahun ketiga itu ada beberapa. Tapi jadinya nanti buat kita lebih mudah untuk merangkum ide-ide tesis itu. Tapi tadi kan udah cewek masuk. Terus sekarang sebelum menutup, saya meminta untuk dari Mas Johar, Mas Juan, sama Mas Tio untuk memberikan 1 kalimat yang menginspirasi gitu, memotivasi. Kira-kira sudah disiapkan? Mungkin dari Mas Juan dulu. Ini nggak disuruh siapin, jadi pertama mungkin ingat tujuan kalian di Jerman untuk apa gitu. Pertama untuk kuliah. Ingat juga orang tua kalian di Indonesia, jangan sampai mengecewakan orang tua kalian. Artinya ini dari fakta ya, fakta yang saya dapatkan dari ketika saya waktu di KBRI, dan terakhir juga ketika saya ngobrol dengan orang KBRI, dari 100% mahasiswa Indonesia yang hadir ke Jerman itu gitu ya, hanya 20% berhasil mendapatkan sertifikat kelulusan dari Jerman gitu. Hanya 20% berhasil menyelesaikan S1-nya dengan baik gitu. Artinya 80% kemana gitu? 80%-nya ada yang pulang tengah jalan. Dan saya ingat ketika saya masuk jurusan saya gitu ya, 70 orang pertama kali. Lihat di EVA nggak terlalu banyak seperti di TU. 70 orang yang lulus tepat waktu berapa orang kira-kira? Saya cuma berlima. Saya 1 orang asing, 4 orang Jerman ya. Itu kenyataan fakta ya, artinya perlu teman-teman ingat lagi gitu, tujuan kalian ini di Jerman ini pertama untuk kuliah gitu. Yang kedua adalah jangan tinggalkan agama kalian. Justru agama kalian ini adalah yang utama kalian untuk menopang kalian untuk sukses di Jerman ini, insya Allah.
Satu kalimat. Kalimat dari saya sebagai inspirasi. Jadilah pemuda, pemudi yang tidak pernah lelah untuk bermimpi dan tak akan pernah lelah untuk berjuang untuk mencapai mimpi tersebut. Dan satu hal lagi, jadilah cahaya di kota kalian masing-masing nanti. Jadi penggerak kegiatan-kegiatan Allah. Salam gitu. Teman-teman, jadi orang yang spesial. Orang yang spesial. Spesialnya apa? Anda yang tuliskan sendiri. Kemudian jangan sendiri. Bikinlah komunitas-komunitas yang Anda di sana bisa jaga cita-cita Anda. Kalau misalnya di sini bisa ke masjid, bisa nanti tanya sama Mas Priyo, tanya sama Kang Irfan dan sebagainya. Jaga itu, jaga iman Anda. Wallahu a'lam dari sini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung materi ketiga ini. Insya Allah kita banyak mendapatkan pelajaran dan manfaat pada materi kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akhiri materi ketiga kali ini dan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih kepada Mas Juan, Mas Priyo, dan Mas Johar yang sudah mengisi materi kali ini, dan juga terima kasih kepada Alvin yang sudah menjelaskan materi kali ini. Kita ada sedikit perubahan agenda. Habis ini kita belum langsung jalan-jalan, tapi kita akan